Bertemu dalam IQ 200 Politik. 50% pendapatan dalam video ini akan saya sumbangkan buat anak yatim piatu di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Like, subscribe, dan komen. Like, subscribe, dan komen. Mau Terima nanya, kasih. apakah Gibran Rakabuming anak haram konstitusi? Karena banyak netizen yang berbicara begitu, belum move on sampai sekarang. Gibran Rakabuming atau Mas Gibran bukan anak haram konstitusi dengan alasan apapun. Gibran bukan hasil nepotisme ataupun anak haram konstitusi yang disebutkan sama netizen-netizen yang belum move on dari pasangan, dari penggemar, dari tim sukses, dari pendukung 000 sekian, 000 sekian yang belum move on. Ketika Anda berpolitik, Anda harus memakai kacamata politik. Ketika Anda beragama, Anda harus memakai kacamata agama. Ketika Anda berpolitik, Anda harus memakai perspektif politik, yaitu undang-undang, yaitu Pepres, yaitu Kepres, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dan meloloskan Gibran Rakabuming. Meskipun secara adab ataupun etika itu kurang dibenarkan, akan tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat, mencakup, dan berlaku buat semua warga yang ada di Indonesia karena itu bersifat absolut mengikat. Banyak sekali orang-orang belum paham. Banyak sekali orang-orang gagal paham. Biar paham, tonton video ini sampai full biar Anda tidak gagal paham. Tonton video ini sampai full biar Anda tidak salah paham. Tonton video ini sampai full biar Anda masuk Islam. Lanjut. Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Gibran anak pertama dari 3 bersaudara. Beliau adalah anak sulung. Yang kedua, nama anak Bapak Jokowi adalah Mbak Ayu. Yang ketiga, Mas Kaisang yang sekarang menjadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Kita berbicara ke Mas Gibran. Gibran sekarang menjabat wali kota Solo. Apakah ketika Gibran menjabat wali kota Solo dilakukan dengan cara nepotisme? Saya menjawab, tidak. Itu hasil demokrasi. Suka nggak suka, mau nggak mau, Gibran terpilih menjadi wali kota Solo melalui sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sistemnya begitu, kita harus menghormatinya. Karena aturan sudah dipakai dan kita pun harus melaksanakannya. Sama halnya, saya mau mendaftarkan diri sebagai gubernur DKI, maka saya harus mengikuti aturan secara administrasi. Kalau saya punya massa, kalau saya punya pendukung, saya boleh mendaftar individu tanpa masuk partai politik. Akan tetapi jika saya tidak punya roda-roda, baik itu logistik, uang, massa, maka saya harus masuk partai politik. Baik itu partai politik Gerindra, PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, Demokrat, dan lain-lain. Karena roda politik di pemerintahan ya partai politik. Sama halnya Mas Gibran menjadi wakil presiden, dia masuk partai politik, diusung sama Bapak Prabowo Subianto, yang menentukan siapa tetap rakyat Indonesia. Makanya diadakan pemilihan umum, pemilihan presiden yang dilaksanakan 14 Februari 2024. Ketika menang dan kalah, itu hal lumrah. Kalau tidak menang, ya kalah. Kalau nggak kalah, ya pasti menang. Ketika ada rasa-rasa mencurigakan, ketika ada rasa-rasa sabotase, ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, laporkan. Kirim bukti, kirim saksi, laporkan di pengadilan, laporkan ke KPU, laporkan ke Bawaslu.
Akan tetapi itu tidak ada. Baik secara administrasi, Gibran udah lolos. Ya udah, sekarang kita ikutin saja. Loloskan, dan emang secara perundang-undangan Gibran sudah lolos. Mas Gibran sebagai wakil presiden. Semoga kedepannya Anda bisa membuat Indonesia lebih maju. Buktikan kepada hater-hater, buktikan kepada yang membencimu bahwa Gibran, mantan pemilik martabak X yang pernah saya beli di daerah Cikini, buktikan bahwa Anda bisa menjadi wakil presiden yang berguna dan bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia tanpa pilih-pilih. Gibran Rakabuming bisa dikatakan hasil nepotisme jika Gibran menjadi seorang menteri tanpa pemilihan umum, tanpa dipilih sama rakyat. Gibran menjadi menteri pertahanan. Gibran menjadi menteri perekonomian ditunjuk langsung sama ayahnya Bapak Jokowi. Gibran dikatakan hasil nepotisme. Gibran dikatakan anak haram konstitusi jika Gibran menjadi menteri pemuda olahraga, Menpora. Jika Gibran menjadi Menteri Hukum dan HAM, jika Gibran menjadi Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, jika Gibran menjadi Menteri Perdagangan, apalagi Gibran menjadi Menteri Keuangan, baru itu namanya nepotisme. Atau Mas Kaisang dijadikan Pak Jokowi menjadi Direktur Utama atau Komisaris di BUMN, itu namanya nepotisme. Atau Mbak Ayu tiba-tiba dijadikan Pak Jokowi menjadi Komisaris Utama di PT KAI, atau Mas Gibran tiba-tiba dijadikan Pak Jokowi sebagai Direktur Utama PT Garuda, itu namanya nepotisme. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya nepotisme seperti apa. Apakah dinasti politik? Bukan. Apakah politik dinasti? Bukan. Semua punya hak. Saya analogikan, Presiden Soekarno seorang presiden. Ibu Megawati, anak Presiden Soekarno. Beliau pernah menjabat presiden. Apakah salah? Tidak. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR, cucunya Presiden Soekarno. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu dinasti politik? Tidak. Apakah itu politik dinasti? Tidak. Apa bedanya? Sekarang anaknya Mbak Puan menjadi anggota DPR. Berarti kan turun, temurun. Apa bedanya? Selama dipilih sama rakyat, sah-sah saja. Politik memakai kacamata politik, jangan memakai kacamata fanatik, maka akan sinkronisasi, tidak akan selaras. Begitu. Jika harus ada yang dirubah, maka sistemnya yang harus dirubah. Sedangkan yang membuat sistem adalah anggota DPR dari partai-partai mereka. Nah, siapa lagi? Ya udah, makanya kita bersekolah, kuliah, belajar menjadi orang pinter, orang cerdas, orang jujur. Kita masuk ke partai politik, kita berteman dengan orang-orang yang semikiran, yang sepemikiran, yang berideologi sama. Yuk kita majukan Indonesia ke depannya mau seperti apa? A, maju, atau B, banyak hutang. Saya sih pribadi pinginnya Indonesia ke depannya lebih maju. Makanya saya pingin Bapak Prabowo ke depannya lagi merangkul semua tokoh politik, semua tokoh-tokoh perdagangan, semua tokoh-tokoh ekonomi, semua tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan, baik itu ulama, ekonom, ataupun ahli-ahli di bidangnya, baik itu budayawan, seni, musik, seni film, semua rangkul Pak Prabowo gimana caranya Indonesia bersatu dan ditakutin, dihormatin negara luar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, Mas Gibran bukan anak haram konstitusi. Beliau udah lolos secara administrasi dan terpilih menjadi wakil presiden berdampingan dengan Bapak Prabowo 2024 sampai 2029. Kita hormati peraturan yang sudah berlaku di Indonesia, demokrasi yang sudah berlaku di Indonesia. Mas Gibran lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.